Dari ujung ke ujung ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Joko atas masukannya. Ya, ini penting sekali memang betul nih Pak Samsudin nih ya. Jadi ya ini bukan awal gitu ya, ini bukan akhir gitu ya. Ini adalah sebuah pertanda kita untuk banyak belajar lagi gitu ya. Jadi oke, alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan keuangan nanti selesai. Kemudian juga kuliah juga udah selesai, udah lepas dari DO gitu ya, alhamdulillah. Tapi kita perlu belajar nih ya, terutama nanti dari sisi tadi yang saya tekankan lagi dari Pak Dr. Joko tuh terkait dengan masalahnya itu apa gitu ya. Dan kita sebagai akademisi, sebagai seorang ya ilmuwan gitu ya, seorang muslim juga sama gitu ya. Jadi harus tidak bisa kita berbicara tanpa data. Jadi harus by data. Jadi ketika di sini menyebutkan, apalagi nanti sampai ke kesimpulan nih ya, ini nanti kalau mamanya itu dimarahin sama orang Basnas ini ya. Ini bisa perang kalau orang Basnas tahu, ini bisa perang Ustaz. Benar asli, soalnya betul-betul mengkritik mereka. Iya, betul. Iya. Dan ini terus terang laporan ke Pak Wakil Wali Kota Bogor, Ustaz Samsudin jangan sampai ke Basnas ya informasi ini, sampai silent gitu. Dulu kan Pak Hotip Ustaz, betul. ketua Basnasnya gitu. Nah beliau pun tertutup murni, itu banyak penyelewengan anggaran pun sebetulnya saya sebagai peneliti tahu itu. Gitu. Nah ini tidak bisa didiamkan juga ke depan. Makanya adanya tata kelola perusahaan di sini penting juga. Harus satu pintu. Kalau masalah keuangan dari provinsi, dari pusat gitu kan. Nah makanya kemarin terus terang izin Dokter, saya tidak minta bantuan ke Basnas Kota Bogor, makanya langsung ke Basnas Pusat. Alhamdulillah, saya sendiri yang cair, tiba-tiba kawan-kawan ke bawah. Jadinya ada 11 mahasiswa di sini yang ikut dosen kita atau Pak Indra tuh. Oh iya, Pak Dr. Indra. Indah itu ya sebetulnya saya koordinasinya dengan Prof. Ketua Basnasnya tiap hari gitu. Waktu pertemuan di Pondok Gede, itu aja mungkin Dok. Ya nggak apa-apa, iya bagus. Kalau peneliti mah harus berani, artinya ya menyampaikan yang benar, qulil haq wa in kana murran, katakan yang benar walaupun pahit gitu ya. Tapi ya harus dengan data juga gitu ya. Jadi kalau apalagi ini tesis, disertasi itu semuanya harus dibuka gitu ya di sini gitu kan. Ya nanti untuk yang umum itu lain lagi. Nah terkait dengan tadi harus dengan by data itu maka harus disebutkan gitu ya, disebutkan masalah utamanya itu apa gitu ya. Kemudian jadi gini, kalau masukan dari saya itu ada dua ya. Pertama dari sisi penulisan, tadi saya sebutkan sebenarnya tentang nanti ngikutin yang ini saja nih, yang ya Pak Hadi nih, yang depannya sampai yang terakhirnya gitu ya. Jadi mulai dari tesis di atas, kemudian judulnya itu kapital semuanya, kemudian diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah, MA gitu ya. Kemudian sini program studi Magister Ekonomi Syariah, program pasca sarjana Institut Agama Islam Said Bogor. Kemudian sini ada Bogor, kemudian tahun Masehi dulu atau Hijriah dulu gitu ya. Kemudian nanti ada ya otomatis ada kalimat persembahan, ada abstraknya itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, 3 bahasa, kemudian ada pedoman transliterasi, kemudian juga ada validitas atau keaslian dari naskah gitu kan, kemudian juga nanti dari sisi daftar isi dengan tabelnya, daftar tabel, daftar gambar, dan semuanya ada, itu harus lengkap ya, termasuk juga tadi saya sebutkan tentang peletakan abstrak, peletakan halaman, nomor halamannya ya, kemudian tulisan yang harusnya besar, tidak boleh kata awal itu menggunakan kata sambung gitu ya, kemudian juga awal paragraf juga seperti itu, tidak menggunakan kata dari, kemudian juga kata tanda tanya itu nempel di tulisan gitu ya, kemudian juga nanti sampai ke tadi bahasa Arabnya ya nanti diperbaiki ya, kemudian juga hadisnya juga pakai bahasa Arab juga biar lebih bagus ya, kemudian juga metode penelitian juga nanti harus dipastikan, kemudian juga referensinya sampai ke lampiran itu nanti dari sisi penulisannya ya. Nah yang kedua dari sisi kontennya gitu ya, jadi ini kan ada banyak masalah tadi kemudian tapi kurang fokus gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kinerja pengelolaan, ya sudah kinerja pengelolaan saja, nggak usah pakai terhadap pemberdayaan. Kalau terhadap pemberdayaan dia nanti kesannya kuantitatif ya, kecuali kalau mau kuantitatif gitu. Kemudian D-nya itu ya, ini kan nanti kapital semuanya nih. Nah kalau memang mau pakai corporate governance ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman
dia teorinya itu sangat panjang sebenarnya nih. Ya, jadi teori tentang good corporate governance ini dia sangat panjang sehingga perlu mendalam, nanti jangan-jangan ada judulnya tapi di dalamnya itu tidak ada pembahasannya. Ini kan yang mau jadi hanya membahas tentang kinerja atau pengelolaan, kemudian pakai good corporate governance itu udah cukup untuk mengkritik dan jelas dengan data gitu kan. Jelas dengan data dan nanti valid datanya. Jadi pemberdayaan muzakinya itu nggak usah gitu ya. Jadi nanti pengelolaan siswa jangan tulis siswa tapi lengkap. Nah kalau di Basnas itu dia tidak mengelola wakaf kan? Ya jadi siswa mengelola juga cuma nggak terlalu familiar gitu. Bukannya nggak boleh? Justru sekarang itu BWI dipersilakan untuk Basnas. Jadi bukan badan amil zakat lagi, badan amil zakat dan wakaf jadinya. Juga karena mereka terintegrasi dengan Kementerian Agama di situ. Tapi bukannya malah jadi dua double gitu? Apa BWI juga yang enggak, karena kan gini ada orang yang menyerahkan wakaf ke Basnas, itu yang jadi itu kan. Oh ada juga. Tapi ini tulis lengkap aja ya, zakat, infak, sodako dan wakaf Basnas Kota Bogor gitu ya. Jadi pengelolaan pengelolaan zakat, infak, sodako dan wakaf di Basnas Kota Bogor, perspektif good corporate governance gitu ya. Nanti sebenarnya kalau ditambahin dengan Islamnya tambahan dan juga boleh nih, dan apa gitu misalnya maslahah atau apa gitu bisa juga tuh di situ ya. Jadi lengkap itu, terus nggak usah pakai studi penelitian dilakukan, nggak usah kan udah ada di atasnya. Yang anak judulnya itu dihilangkan saja gitu ya. Oke. Nah kalau lihat dari sisi tadi masalahnya itu kan tentang pengelolaan. Nah ini berarti datanya harus kuat nih, bahwa ada penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pengelolaannya itu kurang bagus gitu kan, kurang optimal. Nah, itu harus ada tuh ya. Nah harus ada di situ ya. Nah kita lihat ternyata di sini tidak begitu ada nih, tidak begitu banyak nih ya. Langsung aja nggak apa-apa kalau mau langsung nggak apa-apa, malah kan nemenin aja dulu. Iya, ya. Kita foto bareng juga nanti. Foto bareng kan belum. Iya sih. Ada yang disuruh foto nggak nih ya? Nggak apa-apa sih, gampang sih. Foto. Oke itu ya. Jadi, nah kita lihat nih tadi sudah berpenulisan, sekarang kontennya nih ya. Ini belum ada nih ngomongin tentang itu, kita lihat ya. Ini lebih detail nih ya, karena ini terakhir nih kan. Indonesia tergolong negara berkembang, oke. Permasalahan kemiskinan, oke ya. Permasalahan kemiskinan, kemudian potensi strategis, udah siswa gitu ya. Kemudian kesetaraan, terus mengatakan zakat mendasar melalui zakat fundamental. Ayat tentang zakat, kemudian secara makro ini kepatuhan membayar zakat, ini tentang kepatuhan membayar zakat di halaman 4 ya. Kemudian tentang potensi zakat itu di halaman 5 ya. Ini sampai ke tentang pengaturannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian tujuan pengelolaan siswa gitu ya, kembangan perkembangan pasar organisasi siswa dari organisasi pengelolaan didasarkan tingkat ini ada Basnas terus gitu ya. Nah dalam senjata bahkan di pusat pengembangan Bogor melakukan penting kinerja. Oke ini masih, saya belum ngomongin Bogor nih, ini ngomongin kebetulan tempatnya aja di Bogor gitu ya. Ini masih tentang pengelolaannya wakaf yang bagus. Kemudian inti dari permasalahan zakat selanjutnya dikelola menjadi 4 bagian: muzaki, muwakif. Ini jadi bukan zakat nih, berarti inti permasalahan ziswaf gitu, karena ada muwakifnya kan di halaman nomor 17 paragraf yang kedua. Pengelolaan selama ini tempat tersebut bisa sendiri masih zakat tidak akan tercapai jika pengelola tidak mengelola ini tidak transparannya. Di semua tersebut ngerti tidak mengapa bisnis harus ini belum ada tuh Bogornya. Di sini harusnya dibahas tuh tentang Bogor. Ya, tentang kinerjanya, terutama berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi di sini belum ada yang ngomongin Bogornya, ngomonginnya malah cuma udah berdasarkan orang yang telah dijabarkan di atas. Ya, di atas itu dipisah D-nya, maka penulis tertarik menggunakan penelitian kinerja pengelolaan siswa. Ya, Basnas Kota Bogor terhadap pengelolaan muzaki dalam pengertian perspektif. Nah, ini tadi sudah diganti. Jadi cuma segini doang yang Bogornya, padahal harus itu bahas tentang bahwa ini penting pengelolaan di Bogor itu. Beberapa penelitian menunjukkan kurang ini gitu. Dari wawancara, dari apa. Jadi itu menunjukkan gitu bahwa penelitian kita itu memang sudah sesuai, ada masalah. Ini kan belum ada masalah. Iya. Masalahnya belum ditemukan apa masalahnya gitu kan. Yang di atas saja sedikit tentang pengelolaan, sementara yang di Basnasnya itu belum disentuh gitu kan ya. Nah kemudian pertanyaannya juga jauh juga nih, pertanyaan fungsi manajemen siswa Basnas yang dijalankan. Jadi bagaimana, saya kalau mau gampang ya, bagaimana pengelolaan
Ziswaf Basnas Kota Bogor gitu aja. Pengelolaan itu datanya tadi harus valid. Kalau di kuantitatif kenapa harus ada data validitas data ya karena di kualitatif juga sama harus valid gitu ya, harus sikoh, harus terpercaya gitu. Jangan sampai kita mengatakan Basnas kurang transparan nih gitu kan. Nah mana buktinya, nggak ada gitu. Buktinya kami justru malah buat laporan keuangan dan sebagainya ini transparan gitu. Itu nggak dikasih justru kita. Ya nggak apa-apa, kita cari yang lain berarti, cari yang lain maksudnya itu sumber data yang lainnya gitu. Gitu. Jadi untuk menunjukkan itu saja. Kalau nggak kita di pengelolaannya dulu aja. Nah kalau peneliti tidak menemukan data ya sampaikan bahwa ada indikasi ini tidak dikasih. Tapi kan ini hanya pengelolaannya disebutkan lah. Ya ini pengelolaannya seperti ini dari mulai fundingnya, pengelolaannya, kemudian juga sampai ke distribusinya. Itu namanya pengelolaan. Nah kalau yang kedua bagaimana mewakif dan muzaki ini kayaknya mewakifnya hilangin aja deh. Bagian yang lain aja deh. Yang muzaki aja. Ini juga bagaimana muzaki dapat mengakses data informasi di sistem mustahil tertransfer dan terproses sebagai konsekuensi untuk kekebalan. Nah ini good corporate governance ini harus diinikan. Jadi langsung aja pertanyaan nomor 2, bagaimana ya misalnya transparansi atau bagaimana pengelolaan Ziswaf di Basnas Kota Bogor dalam kajian atau dalam studi good corporate governance gitu ya. Nah yang nomor 3-nya nggak usah gitu. Jadi kita hanya pengen tahu. Jadi nanti kita akan bahas tentang good corporate governance itu panjang banget itu. Jadi satu pembahasan yang halamannya banyak sekali tuh. Ya. Tujuan nanti bukan mengetahui, kalau di level S2 itu dia menganalisis gitu ya. Jadi menganalisis, bukan hanya mendeskripsikan, mengevaluasi, mengembangkan. Nah, itu level S2 gitu ya. Tinjauan pustakanya ini kan hanya pengelolaan zakat gitu ya. Ini masih ngomongin tentang zakat, ini juga zakat, ini tentang manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat yang baik dapat dipertemukan dengan tiga konsep dinamakan good corporate governance. Nah ini penting nih, dapat dari mana bahwa kata kunci dari good corporate governance itu adalah amanah, profesional, transparan, harus ada referensinya kan. Nah, harus ada transparansinya nih, accountability, auditable, simplicity. Nah, ini harus ada referensinya agar kita bisa yakin. Oh, begini loh good corporate governance itu gitu. Jadi nanti Pak Samsudin bisa belajar tentang good corporate governance karena ini belum dibahas sama sekali nih. Kita lihat nanti ya. Mungkin saya belum buka berikutnya ya. Basnas belum Ustaz yang meneliti perihal tata kelolaan perusahaan di situ belum ada. Justru bagus, ya. Berarti belum ada kan, makanya ini akan diliti. Berarti ini nilai kebaruannya adalah pelaksanaan good corporate governance gitu ya di Basnas, apalagi Kota Bogor gitu. Nah jadi harus banyak ini. Jadi di bab 2 nanti perbanyak tentang apa sih yang dimaksud dengan good corporate governance atau good organization governance gitu ya. Hingga nggak jauh beda, sama aja sih. Sama aja good organization dengan good corporate ya. Kenapa? Karena di yang berikutnya 21 udah ngomongin tentang pengelolaan zakat dalam cara pandangan syar'i, dalam pandangan syar'i, nggak usah pakai cara ya. Ini kan tentang infak, ini sedekah ya, kemudian ini terjemahannya, ini enggak ada terjemah ininya. Kemudian ini yang menerima sedekah, kemudian ini ada ngomongin wakaf di sini. Kemudian tadi zakatnya kayaknya di awal kali ya. Ini dasar hukum wakaf, kayaknya wakafnya dihilangkan aja deh. Karena nanti campur zis aja lah. Ya, zisnya aja gitu. Bahkan ke zakatnya aja juga cukup juga. Tapi ya zis lah di Basnas itu. Ini kan ada tinjauan tentang zakat, oke. Kemudian ini muzaki dan mustahik, oke. Ini pengelolaan zakat, tinjauan akuntabilitas, oke. Sini Pak itu tanda tangan dulu. Sini tanda tangan. Definisi transparansi, oke. Kemudian pengelolaan zakat menggunakan oke. Kemudian bab 2-nya ini berarti belum ada literatur review sama kerangka pemikiran ya. Literatur review sama kerangka pemikiran sama good corporate governance sebelum dibahas sama sekali. Sini coba lihat. Minta ke sana dulu, bukunya di situ diambil dulu kayaknya deh. Coba lihat. Ini tanda tangan dulu. Nanti bukunya bentar saya ambil. Bentar ya, tarik dulu. Ini takut pulang soalnya itunya. Udah pulang belum itunya? Iya, udah pulang tanggal 14. Sekarang tanggal 14 ya? 14. Ini udah tadi berarti.
Nih ini kasihkan dulu, kemudian bukunya ngambil yang di situ, coba lihat ininya nih ya, nanti bukunya nih ngambil yang di situ bukunya, nanti pilihin aja dulu 3 ya, nanti baru kesini lagi baru kasih ke itu ke Firawan ya. Oke ya, jadi bab 2 itu adalah literatur review good corporate governance dengan kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis lokasi penelitian. Nanti tadi sebutkan ya, kota aja, pendekatan penelitiannya ini sebenarnya ya analisis evaluatif namanya gitu ya. Kalau mau kualitatif, evaluatif, jadi mengevaluasi kinerja dari itu. Ini panjang sekali sebenarnya nih ceritanya nih ya. Nah kemudian ini kerangka pikir itu ada di bab ini dipindahkan ke bab 2 yang tadi ya. Kemudian kalau kualitatif ya nggak pakai hipotesis. Kalau ini hipotesis mah pakai survei, pakai 1000 orang, ini mah jadi kuantitatif jadinya gitu ya. Ini ada H1, H2-nya ini kuantitatif, regresi, ini salah nih, ini dihapuskan ya. Metode pengumpulan datanya juga diganti, dia kan bukan kuantitatif ya. Kemudian ini fungsi-fungsi manajemen ini dia panjang sebenarnya, triangulatornya ini, indikator akuntabilitasnya ini, wah ini ya perlu, insya Allah sih nggak apa-apa, insya Allah bisa kita luluskan, tetapi nanti perbaikan lagi sampai kalau nilai juga insya Allah kita akan ajukan ke sana gitu ya. Tapi untuk ininya kita perbaiki lagi sampai nanti kan masih ada waktu sampai bulan, kalau si Neng sama si itu bulan Mei, yang Sirian juga bulan Mei, sampai kita bulan Juli ya perbaikannya. Jadi Maret, April, Mei, 3 bulan lah untuk perbaikan sambil sering kesini. Jadi kita niatnya ya belajar lagi saja gitu ya. Nanti ke Pak Dr. Joko atau ke Pak Bukhari juga atau ke Pak Dr. Yaya, itu bisa juga tuh, udah banyak sekali.